Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai cara mengecek sensor CKP menggunakan apometer. Saya di sini menggunakan apometer analog. Kemudian sensor CKP yang kita akan cek ini adalah sensor CKP kepunyaan dari Vario 125. Sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai kabel-kabel yang ada pada sensor CKP ini. Yang pertama, di sini ada kabel hijau. Kabel hijau ini merupakan kabel massa. Umum di motor Honda, kabel hijau itu adalah massa. Kemudian ada kabel putih. Ada kabel putih strip merah, kemudian putih strip hitam, dan putih strip biru yang di sini merupakan kabel Hall yang nantinya ini untuk ke starter. Kalau untuk 125 itu kan starternya menggunakan ACG. Yang ini kabel coklat strip hitam itu adalah kabel strum yang strum dari aki. Kemudian yang kabel biru strip putih ini adalah kabel pulser. Nah, sensor CKP ini merupakan sensor yang di dalamnya ada sirkuit-sirkuit elektronik. Sebentar. Nah, di dalam ini tuh ada seperti transistor kaki 3. Kalau dibuka yang seperti ini, itu nanti akan bekerja ketika magnet itu melalui sensor ini. Jadi si hole sensor hole yang ini putih liris hitam, putih liris merah, kemudian putih strip biru, kemudian pulser itu akan bekerja ketika magnet melewati ke bagian-bagian ini. Dan ketika magnet melewati bagian ini, jatuhnya ini jadi massa. yang ini itu jatuhnya jadi massa. Nah, ketika magnet menyentuh area ini, maka itu akan memberikan sinyal ke ECU. Nah, kita mulai cek ini sensor CPU yang rusak. Saya tidak ada perbandingan sensor CKP yang bagus, dan ini adalah apometer analog. Bentar. Nah, apometernya kita geser ke X10 bagian ohm. Kita cek dulu seperti ini. Kita sentuhkan. Nah, nyambung berarti ini bagus. Nah, yang akan kita cek pertama kali itu adalah kabel hijau yang ini dengan kabel coklat strip hitam yang mengalirkan strum. Kita udah cek seperti ini nih. Ini sudah saya pakai jarum seperti ini untuk mengeceknya. Nah, kita cari dulu kabel hijau sebelah sini, kemudian kabel coklat strip hitam sebelah sini. Kita cek. Nah, ini bergerak. Pada dasarnya ketika kabel massa dan kabel strum itu ada nyambung, berarti di sini ada terjadi konsleting. Nih, seperti ini. Ini kabel hijau dan kabel coklat strip hitam, berarti sensor ini rusak, harus diganti. Karena kalau tidak diganti, konsleting yang ini takutnya menyebar ke berakibat fatal ke ECU. ECU nanti bisa terbakar akibat adanya konsleting yang ada pada sensor ini.
seperti ini. Nah, sisanya seperti kabel Hall yang putih strip ini tidak ada, harusnya tidak ada nyambung. Kita cek di sini nih. Sekarang saya cek kabel putih strip hitam dengan kabel putih strip merah. Nih, tidak ada kan? Tidak ada pergerakan pada jarum. Ini berarti menandakan ini bagus. Ini juga tidak ada pergerakan. Kemudian kita cek ke pulser. Juga tidak ada pergerakan. Kita cek lagi antara kabel setrum ini dengan yang kabel coklat strip hitam dengan kabel Hall, sensor Hall. Ini tidak pergerakan, berarti aman. Nah, ketika kabel setrum dengan massa disambungkan, ini ada pergerakan, berarti di sini di dalam sensor ini ada konsleting yang antara massa dan kabel setrum. Ini tidak boleh terjadi hal seperti itu. Efeknya nanti kalau misalkan digunakan itu akan merembet ke ECU. Dan meskipun dan ini juga tidak berfungsi ketika kabel massa dengan setrum itu ada sambungan nyambung seperti ini. Nah, ini kan jarum kan bergerak, harusnya tidak. Ketika kabel massa dengan kabel strum kita cek dengan ohmmeter itu tidak boleh nyambung, sama seperti yang tadi. Kalau ini misalkan pulser dengan itu tidak jadi masalah. Pulser dengan massa, jika pulser dengan massa nyambung itu tidak jadi masalah, karena memang pulser itu membutuhkan massa untuk mengaktifkannya. Sama halnya dengan tadi sensor Hall juga sama, ketika dengan massa. Ini bagus nih. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang akan saya jelaskan mengenai cara cek sensor CKP dengan menggunakan cara mengecek sensor CKP dengan menggunakan ampermeter. Cukup sederhana sekali teman-teman. Kalau misalkan kabel massa dengan setrum kita cek nyambung, berarti ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.